Rekan-rekan, saudara semua sekalian, tadi kita sudah sama-sama dengarkan bahwasannya sambutan dari tuan rumah ya, khususnya dari Kabupaten Bandung. Nah, di sini ada hal-hal yang perlu kita ketahui bersama-sama, bahwasanya perencanaan di desa ini, insya Allah yang akan dibangun di desa ini untuk membangkitkan kebudayaan yang ada di Sunda ini, difokuskan di wilayah ini. Nah, kita sambil berbincang-bincang, ini ada kebetulan lagi pada sedikit rencana-rencana yang kita coba ketahui, mungkin kita ketahui. Mangga, silakan. Assalamualaikum Kang Mami. Waalaikumsalam. Mungkin di Kabupaten Bandung kami mau bertanya kepada dari PAC, mau bertanya kepada Bapak Sekdes Pami. Mau seperti apa ruang lingkup di wisata Gunung Manik ini? Mau dibikin seperti apa, dan kebudayaan seperti apa, dan istilahnya apa yang dibilang sasaungan gitu ya, sasaungan penginapan. Ya mungkin Kang Pami bisa menjelaskan dan bisa mempromosikan kepada rekan-rekan kita atau ke orang-orang yang di luar. Mungkin Kang Pami bisa menjelaskan. Terima kasih atas pertanyaan dan waktunya. Mungkin awal terciptanya bisa dibilang gagasan atau ide wacana tersebut itu pada dasarnya memang kita ingin menciptakan suatu potensi desa atau mengembangkan potensi desa ke arah yang memang tidak lupa dengan istilahnya, tidak lupa ke asal ataupun sejarah ataupun awal mula. Awal kita punya wacana, konsep ataupun bisa dibilang rencana membuat suatu wisata edukasi ya, disebutnya wisata edukasi, yang memang edukasinya nanti ke depannya edukasi kebudayaan dan pendidikan. Baik itu pendidikan pertanian, peternakan, maupun edukasi tentang perkakas yang memang sudah hilang. Bahkan anak zaman sekarang mungkin usia saya 26 tahun ke bawah sudah tidak tahu. Ataupun bahkan kebudayaan seperti rumah adat dari usia saya ke bawah mungkin sudah tidak tahu apa itu rumah adat Baduy, rumah adat kayak Togok Anjing, atau rumah adat seperti hal lainnya, rumah adat Cirebon. Nah, di sini kepala desa beserta para tokoh masyarakat membuat suatu gagasan bahwa di daerah area Gunung Manik ini kita akan membuat wisata edukasi pasir kabuyutan. Nuansa tersebut akan kita ciptakan sebuah penginapan, di mana penginapan tersebut kita akan dibagi beberapa lahan atau petak. Jadi contoh di petak A ini rumah adat Baduy. Dari mulai perjalanan, pelayanan sampai fasilitas di dalam penginapan tersebut itu betul-betul akan diciptakan nuansa ruang rumah adat Baduy beserta pelayanannya. Makanya kami di sini sangat menyambut baik
kedatangan dari para sesepuh BPKB, karena kami sangat percaya bahwa BPKB tersebut juga memegang teguh yang namanya adat istiadat kebudayaan, terutama dari kebudayaan Sunda dan Banten. Makanya terus di kita juga sudah beberapa melaksanakan edukasi wisata seperti yang mungkin bisa dilihat nanti ada sapi, ada peternakan kandang kambing, ada ayam. Nah, di kita juga nantinya akan mengadakan suatu kayak restoran atau rumah makan yang memang bisa dibilang rumah makan tersebut itu fresh and care. Jadi apa ya namanya, bahan-bahannya dari sini. Kita bisa melihat prosesnya, proses pembuatannya, kesegaran daging, kesegaran sayuran, dan kepedulian terhadap kandungan vitamin ataupun kesehatan. Makanya bisa dibilang fresh and care gitu ya. Segar dan peduli terhadap isi ataupun komposisi makanan tersebut. Kita akan menciptakan suatu rumah makan yang memang sehat dan berkualitas. Tapi harganya kita benar-benar bisa dibilang harga orang lembur lah, orang daerah gitu. Ya, jadi terjangkau ya. terjangkau baik bagi masyarakat desa ataupun bagi pengunjung wisatawan yang hadir. Kembali lagi terhadap wisata edukasi Pasir Kabuyutan, kita juga akan memperlihatkan terhadap generasi muda bahwa Jawa Barat, baik itu di Banten, di Bandung, kita itu kaya dengan yang namanya adat istiadat, terutama rumah adat. Seni dan budaya khususnya. Seni dan budaya kita sangat kaya. Bahkan jangan sampai budaya asing, budaya luar itu lebih dominan di negara kita atau dikenal oleh generasi muda. Karena pada dasarnya hari ini, kita berbicara hari ini, generasi muda hari ini lebih banyak memakai adat istiadat orang lain daripada memakai adat istiadat leluhurnya atau nenek moyangnya. Padahal yang membuat kehidupan, yang memberikan kehidupan kepada mereka adalah adat istiadat, budaya, kesenian nenek moyang mereka. Makanya Pak Kepala Desa Nagrak, para tokoh masyarakat di sini membuat gagasan untuk menciptakan wisata edukasi yang memang bernuansa budaya dengan bertujuan untuk mengenalkan budaya-budaya yang ada di Jawa Barat. Khususnya seperti budaya yang ada di Banten, di Cirebon, di Bandung sendiri. Kita akan lebih memperkenalkan dan melestarikan budaya tersebut. Dan mudah-mudahan dengan melestarikan budaya tersebut, potensi Desa Nagrak juga akan terangkat. Amin. Dan mudah-mudahan warga masyarakat Desa Nagrak juga ikut merasakan bahwa dengan kita melestarikan alam, melestarikan budaya, dan melestarikan semua yang ada di Desa Nagrak, potensi-potensi sumber daya alam yang ada di sekitar, kita akan merasakan kesejahteraan dan kemakmuran. Mungkin sedikit dari saya Pak tentang konsep sedikit ataupun penjelasan, dan nanti juga saya dengan istilahnya dengan penuh kepercayaan kepada BPKB, saudara saya juga Ketua PAC Pacet Kang Iwan, saya akan istilahnya memberikan konsepan secara tertulis. Mungkin bisa dikaji. Ya. Kalau ada yang mungkin direvisi, saya sangat berterima kasih. Ya. Karena pada dasarnya saya sangat percaya bahwa lembaga BPKB Banten ini ada satu kesamaan visi dan misi, baik bagi warga masyarakat Desa Nagrak maupun di luar Desa Nagrak. Mungkin terima kasih Pak. Jadi intinya Desa Nagrak ini mempunyai wacana dan mempunyai keinginan, ingin membentuk, ingin membuat suatu desa wisata Ya. plus edukasinya ya. Ya. Nah, mungkin pertanyaan dari saya sedikit, kira-kira udah sejauh mana konsep ini berjalan?
kita baru melaksanakan edukasi peternakan terpadu. Ada sapi, ayam, kambing, dan juga pertanian juga ada. Dan kita juga udah mulai mengumpulkan perkakas-perkakas kayak istilahnya parang-parang yang memang di dapur ataupun perkakas-perkakas yang ada di dapur seperti apa sih ya namanya, saya lupa nih. Jadi intinya halu seperti itu. Dan juga kita sudah mulai berkomunikasi dengan para budayawan. Kira-kira sejauh mana nih konsep ini sudah mulai terlaksana? Maksud saya bukan hanya sekadar kita menggagas ataupun apa ya, sudah sejauh mana nih dari Desa Nagrak ini, khususnya pemerintahan daerah sini sudah langkahnya sudah sampai kemana? Apakah sudah sampai ke Menteri Pariwisata? Karena kan ini berkaitan dengan kebudayaan dan seni ya, yang akan dilestarikan di desa ini, yang akan istilahnya dipusatkan di Desa Nagrak ini. Kalau secara presentasi proposal, kita baru sampai ke Dinas Kabupaten Bandung, ke Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung, dan juga kita juga sudah tembus ke Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jawa Barat. Dan alhamdulillah kita sudah sempat bisa presentasi di Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Bandung. Akan tetapi mungkin karena ya yang namanya dinas Pak ya, keterbatasan anggaran, keterbatasan istilahnya responsif dari mereka, tapi kita tetap optimis bahwa pemerintah Kabupaten Bandung maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti apa yang jadi harapan warga masyarakat. Amin. Mudah-mudahan terlaksana lah, terwujud. Amin. Iya, di samping itu pasti juga kan pemerintah daerah ini juga tidak berharap dari hanya ke pemerintah juga ya, mungkin ada sisi lain yang istilahnya gimana sih ya, mencari investor atau apa coba? Ya, kebetulan kita juga istilahnya sembari berkomunikasi dengan para budayawan, kita juga sembari mencari investor yang memang ingin memberikan investasi ataupun dana untuk mengembangkan dan melestarikan budaya tersebut. Alhamdulillah seperti pembangunan saung ini, musola, toilet, dan juga di atas juga ada saung kayak seperti ini. Ini kan namanya saung pengererehan. Kalau di atas belum ada nama karena baru gitu kan. Ini juga bisa dibilang ada investor-investor lah yang bisa dibilang kepedulian. Mungkin langkah awal kita baru membuat kayak base camp ataupun saung-saung seperti ini untuk memulai nantinya suatu bangunan yang lebih besar ataupun rencana membangun rumah penginapan yang lebih besar. Amin. Karena Desa Nagrak juga kebetulan alhamdulillah pada hari ini masih memegang rekor muri, Bang Iwan ya. Bang Iwan pelaku sejarah yang menciptakan bersama kepala desa. Saya mungkin jadi saksinya bahwa Mang Iwan dulu di periode Pak Kades yang pertama menciptakan suatu gagasan membuat asupan terbesar di dunia yang memang masuk of the record muri ya, muri Indonesia. Dan kita juga mulai dari sejak sanalah ide-ide melestarikan budaya tersebut Bang Iwan ya tercipta. Itu mungkin saya selaku istilahnya hanya penyimak atau saksi ya, saksi yang mungkin Kang Iwan sendiri, Pak Kades sendiri mempercayakan kedepannya harus ada yang meneruskan dari generasi muda. Ini buat rekan-rekan dari BPKB Banten, khususnya dari Kabupaten Bandung ya, baik dari Pacet ataupun Paseh. Ini gimana antusias rekan-rekan ini dalam menunjang nih? Ini kayaknya dari pemerintahan Desa Nagrak ini mau mengajak istilahnya kerjasama lah ya untuk di satu sisi mengembangkan wisata edukasi tadi. Ini harapannya kan ini kan sangat besar, ini kan kewajiban kita lah sebagai organisasi yang mengatasnamakan BPKB Banten. Berarti kan kita bertanggung jawab nih dalam melestarikan kebudayaan Sunda nih. Silakan Pak Kang Iwan atau Pak Waka atau Pak Waka.